Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ligar Ruta Hidayat, nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi geografi kelas 11 mengenai ketahanan pangan. Pengertian pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Pengertian ketahanan pangan menurut UU Nomor 7 Tahun 96. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik secara jumlah, mutu, aman, merata, dan terjangkau. Unsur-unsur ketahanan pangan. 1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu. 2. Dimensi waktu yang artinya setiap saat pangan tersedia. 3. Akses pangan terjangkau oleh rumah tangga dan individu. 4. Berorientasi pada pemenuhan gizi. Dan 5. Ditujukan untuk hidup sehat. Selanjutnya, ada komponen utama ketahanan pangan yang diambil dari WHO dan FAO. Mereka membagi kriteria komponen utama ketahanan pangan sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan pangan availability, kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Kedua, akses pangan accessibility, kemampuan memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik. 3. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat. Yang keempat, kestabilan, yaitu kemampuan orang dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Lalu, ruang lingkup ketahanan pangan. Yang pertama yaitu cukup. Cukup berarti memenuhi kebutuhan dasar atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua aman, bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain. 3. Merata, diartikan pangan harus merata di seluruh tanah air. 4. Terjangkau, mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Tujuan pembangunan ketahanan pangan. 1. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sehingga menjamin pasokan pangan untuk masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kemudian ada potensi dan sebaran sumber daya untuk ketahanan pangan. Yang pertama yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi. Berikut data sebaran hasil pertanian di Indonesia. Ada padi, jagung, ubi kayu, singkong, kedelai, kacang tanah. Selain itu ada juga kentang, ubi jalar, talas, sagu, jagung, dan sukun. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dengan bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, permodalan, serta manajemen. Berikut komoditas perkebunan di Indonesia. Ada tebu, tembakau, teh, kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, coklat, pala, cengkeh, lada, dan vanili. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Menurut UU Nomor 9 Tahun 85 dan UU Nomor 31 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran. Berikut dua contoh hasil perikanan di Indonesia. Yang pertama ada budidaya udang dan bandeng, yang kedua ada penangkapan ikan secara tradisional maupun modern. Dan di sebelah kanan adalah daerah persebarannya. Perairan Indonesia juga memiliki potensi lain, yaitu sebagai berikut. Indonesia sejak dahulu dikenal dengan mutiaranya yang terdapat di sekitaran Pulau Aru. Indonesia juga telah membudidayakan kerang laut. Indonesia juga kaya akan taman laut, dan di beberapa dasar laut Indonesia terdapat minyak
bumi di pengeboran lepas pantai. Peternakan adalah kegiatan membudidayakan hewan ternak dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dari kegiatan tersebut. Beberapa contoh potensi hewan ternak di Indonesia adalah ternak sapi, kerbau, kuda, dan babi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Yang pertama ada kondisi ekonomi. Faktor ekonomi dan harga merupakan keadaan ekonomi keluarga relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan, terutama pada golongan miskin. Hal ini disebabkan karena penduduk golongan miskin menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanan. Yang kedua, ada faktor sosio-budaya dan religi. Merupakan kebudayaan suatu masyarakat mempunyai kekuatan yang berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk dikonsumsi. Aspek sosio-pangan adalah fungsi pangan dalam masyarakat yang berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan, agama, adat, kebiasaan, dan pendidikan masyarakat tersebut. Yang ketiga, faktor fisik. Faktor fisik yang mempengaruhi ketahanan pangan antara lain 1. Lahan. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan, terutama terkait sumber pangan, hasil budidaya pertanian, dan perkebunan. Semakin luas lahan potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan, semakin baik ketahanan pangan di suatu negara. 2. Iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca secara langsung atau tidak turut mempengaruhi hasil sumber daya pangan. Kita perhatikan bagaimana saat nelayan di Indonesia masih bergantung dengan kondisi angin saat ingin pergi melaut, dan bagaimana petani di Indonesia masih ada yang bertani dengan sawah tak ada hujan atau masih bergantung pada turunnya hujan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan hasil sumber daya pangan. Yang ketiga, ada teknologi. Teknologi dapat membantu kegiatan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Dan kaitannya dengan ketahanan pangan, teknologi dapat berperan dalam proses penyediaan serta pendistribusian hasil sumber daya pangan. Peran teknologi dalam penyediaan sumber daya pangan, misalnya dalam penggunaan teknologi sebagai alat bantu. Yang keempat, infrastruktur. Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana antar pulau dipisahkan oleh lautan, tentu membutuhkan infrastruktur perhubungan yang baik. Ketersediaan sarana prasarana perhubungan, terutama melalui laut dan udara, menjadi hal yang sangat penting guna menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Pentingnya ketahanan pangan bagi negara. Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat saja tidak terpenuhi, maka malah petaka. Oleh karena itu, perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner. Posisi Indonesia menduduki peringkat ketahanan pangan jauh di belakang Singapura dan negara-negara regional Asia Tenggara lainnya, yang diukur berdasarkan 3 indikator, yakni daya beli konsumen, ketersediaan makanan, kualitas, dan keamanan makanan. Oleh karena itu, pemantapan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dengan mengembangkan komoditas pangan lokal sesuai potensi sumber daya dan pola konsumsi setempat. Yang kedua, peningkatan produktivitas pertanian melalui akselerasi pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, pembinaan dan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan pada program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yang keempat, menguatkan jejaring kerja dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, dalam jangka panjang, upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanganan rawan pangan di tingkat rumah tangga dapat dilakukan melalui sebagai berikut. A. Menjaga stabilitas harga pangan. B. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. C. Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan. D. Peningkatan efektivitas program Raskin. E. Penguatan lembaga pengelola pangan di perdesaan. Sekian podcast penjelasan geografi mengenai ketahanan pangan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.